Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang menafsirkan hasil pengolahan data. Di sini ada tabel jumlah siswa SD Jatimurni menurut kelas dan jenis kelamin. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah tabel ini, kita lanjutkan untuk tabel tersebut di atas. Jelaskan tentang jumlah murid SD Jati Murni sebanyak 260 orang yang terdiri dari 131 siswa laki-laki dan 129 siswa perempuan. Dari tabel berikut bisa membuat tabel, membuat grafik batang, grafik garis, ataupun grafik lingkaran. Kemudian kita akan berlatih membaca grafik. Diagram batang di bawah ini menunjukkan tentang bidang studi yang disenangi siswa kelas 6. Setelah melihat grafik tersebut, jawablah pertanyaan di bawahnya. A. Berapa jumlah siswa kelas 6? Dapat dihitung dari masing-masing panjang grafik, yaitu 10, 12, ditambah 12, ditambah 11. Kemudian buatlah diagram lingkaran. Dari diagram batang tersebut bisa dibuat diagram lingkaran. Kalian coba kerjakan di buku matematika kalian. Untuk soal yang nomor 2, diagram lingkaran di bawah ini tentang jenis pekerjaan warga RW 01 Cancer. Pedagang 100 derajat, ABRI 25 derajat, pegawai negeri 45 derajat, pegawai swasta 120 derajat, pegawai BUMN 70 derajat. Derajatnya ini untuk membuat besarnya bagian di lingkaran diagram grafik. Kemudian kita baca selanjutnya. RW Cancer yang sudah bekerja sebanyak 720 orang. Tentukan banyak orang yang bekerja pada masing-masing jenis pekerjaan. Berarti kita hitung. Untuk pedagang dihitung, cara menghitungnya begini ya. 100 per 360 kali 720. Itu untuk pedagang. Untuk ABRI-nya 25 per 360 kali 720. Begitu seterusnya. Kalian coba menghitung untuk pegawai negeri, pegawai swasta, dan BUMN. Untuk soal yang nomor 3, tahun 2006 KUD Mulia menjual kebutuhan 5 bahan pokok kepada anggotanya yang datanya tercatat seperti pada diagram di bawah ini. Berat 5 bahan pokok seluruhnya adalah 1440 kg. Tentukan A. berat beras, B. berat jagung, C. berat pokok. Bahan pokok mana yang beratnya sama dengan berat gula? D. berat beras berapa kali berat terigu? Untuk menjawab berat beras yang A. Di sini beras itu lebarnya 120 derajat. Berarti kita hitung berat beras sama dengan 120 per 360 kali 1440. Di situ nanti kita akan ketemu berat beras. Sedangkan berat jagungnya
100 per 360 kali 1440. Jadi nanti kita akan ketemu berat jagungnya. Mengapa kita beri per 360? Karena lingkaran besarnya adalah 360 derajat. Jadi untuk membuat perbandingan antara besar sudut di lingkaran tersebut dan berat bendanya secara keseluruhan, jadi kita per 360 kemudian kali berat benda seluruhnya. Untuk yang C, bahan pokok mana yang beratnya sama dengan gula? Kalian teliti satu persatu, maka nanti kita dapat menemukannya. Atau kita lihat dari berapa derajat besarnya pada lingkaran itu, kita juga bisa menemukannya. Untuk yang D, berat beras berapa kali berat terigu. Jadi kita bandingkan antara berat beras dan terigu. Kita buat perbandingan, maka kita akan mengetahui jawabannya. Kemudian soal yang nomor 4. Di atas adalah diagram pekerjaan penduduk suatu provinsi. Tafsirkan dari masing-masing jenis pekerjaan penduduk provinsi tersebut. Di sini ada diagram batang. Ada pertanian, jasa, dagang, industri, dan lain-lain. Kita tafsirkan masing-masing jenis pekerjaannya. Misalnya untuk pertanian jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 45 orang. Mungkin kalau dalam provinsi ini 45.000 orang gitu ya. Tapi di sini tidak ada keterangan ribu, jadi kita buat satuan saja 45 orang. Karena tinggi diagram batangnya antara 40 dan 50 dan tepat berada di tengahnya, jadi 45 orang. Dan kalian perkirakan untuk masing-masing pekerjaan yang lain. Kemudian berlatih bersama. Ayo kerjakan bersama kelompokmu. Buatlah beberapa kelompok di kelasmu. Bawalah dadu tiap kelompok 1 buah. Kalian bisa mengerjakannya bersama keluarga di rumah. 1. Lemparkan dadu sebanyak 30 kali. Catat kemunculan angka mata dadu. 2. Buatlah tabel dan diagram batangnya. 3. Berapa angka yang sering muncul atau modus? Kalian kerjakan bersama orang tua atau keluarga di rumah. Selanjutnya rangkuman. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk menentukan nilai rata-rata dapat digunakan rumus sebagai berikut. Nilai rata-rata atau min adalah jumlah nilai data per banyak data. Kemudian modus sama dengan banyaknya nilai yang muncul. Kemudian refleksi. Coba kamu kelompokkan gelas 40 buah, piring 50 buah, sendok 30 buah, garpu 20 buah, tisu 5 roll, pensil 10 buah. Pengelompokan ini merupakan contoh penyajian data. Setelah itu coba kamu berikan contoh dari penyajian data lainnya. Coba kalian kerjakan di rumah dan kerjakan pada buku matematika kalian. Demikian pembelajaran matematika kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.